pasti kan kita sampai pada kondisi ini tidak ujuk-ujuk dan tidak tiba-tiba. Jadi sudah lama sekali baik pemerintah maupun DPR itu tidak bekerja untuk rakyat, tidak berpihak kepada rakyat. Yang paling gampang, yang paling bisa dirasakan tanpa kita harus memiliki backup data yang ngejelimet segala macam. Setiap hari kita bisa melihat bagaimana rakyat semakin lama semakin susah untuk mencari kerja, banyak yang kelaparan, banyak juga yang mendapatkan kesulitan untuk hidup hanya untuk menghidupi keluarganya, dan tone deaf banget para anggota DPR dan pejabat. Mereka merasa bahwa kalau misalnya ada kritik dari rakyat itu bukan kritik, tapi itu adalah orang yang berseberangan secara politis. Padahal kan bukan seperti itu. Seharusnya kan mereka bisa lebih mendengarkan dan lebih punya empati, tidak menunjukkan bahwa mereka sedang bersenang-senang di antara kesetaraan rakyat gitu ya. Masih ada masih ada kekuatan dan keberanian untuk bisa tertawa, berjoget, sementara rakyat juga teriak, dan itu menandakan bahwa mereka tone deaf banget. Jadi kita sampai di kondisi ini bukan ujuk-ujuk, bukan karena ada yang berusaha untuk membuat chaos seperti kata Presiden, ada yang berusaha untuk membuat keributan karena latar belakang politis. Ini simply rakyat yang berteriak karena rakyat kesulitan hidup, as simple as that. Itu sih. Salahnya sistem. Kalau kita ngomong sistem, ya orang-orang menjalankan sistem siapa, dan seperti yang aku bilang, ini hubungan sama kultur ya. Udah lama banget kita rakyat diminta untuk maklum, rakyat diminta untuk memaafkan kalau misalnya ada gestur minta maaf dari para pejabat yang sudah berbuat kesalahan, hanya sekedar minta maaf. Enggak lah, pada saat ini kayaknya kita udah harus bersuara, harus bangkit, dan harus melawan lebih keras, baik itu secara fisik maupun secara bersuara dimanapun kita bisa, termasuk lewat sosial media. Cukup dewasa lah untuk memilah mana yang proper, mana yang tidak, sebab akibatnya dan lain-lain. Dan kenapa ini semua terjadi? Ada yang by design, ada yang enggak. Saya rasa kita sebagai masyarakat itu sudah bisa pandai lah memilah, menilai. Mudah-mudahan semua keadaannya bisa cepat kondusif seperti awal. Kalau kita tetap menjalankan apa yang aktivitas seperti hari ini kita jalankan, ya karena masing-masing kita punya tanggung jawab, masing-masing punya agenda, masing-masing punya kegiatan yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini sama sekali tidak mengganggu keadaan umum di luar sana. Ya, itu sangat memprihatinkan ya, sebenarnya itu nggak perlu terjadi. Tapi kalau untuk menyalahkan mana pihak yang salah, semua pihak salah dan semua pihak ada benarnya. Masing-masing menjalankan perannya masing-masing kan. Ya untuk yang itu sangat kita sayangkan dan kita nggak terima dengan akal sehat. Kita lihat video yang terjadi kan. Tetapi kalau kita lihat dari posisi kacamata polisinya, barangkali juga mereka pasti punya jawaban toh, mereka menjalankan tugas dan lain-lain. Udah, kita sebagai masyarakat pandai-pandai menilai lah. Kita berdua sedih ya, maksudnya apalagi lihat berita ada jatuh korban, meninggal, sedih lah. Maksudnya dari tadi pagi, bahkan dari tadi malam tuh perasaan tuh campur aduk gitu loh. Sedihnya ada, kesalnya ada, campur aduk lah pokoknya. Jadi pokoknya kita juga tadi sempat takut juga, takutnya ini bisa nggak ya aktivitas atau aksi demonya ini akan seperti apa ya gitu. Tapi ya puji Tuhannya semuanya juga masih berjalan, masih aman-aman aja. Ya berdoa aja lah yang terbaik buat negara kita, damai prosesnya semuanya, nggak ada lagi jatuh korban, yang demo juga aman-aman aja, nggak ada yang terluka, semuanya stay safe. Iyalah pasti, saya pengen semuanya damai-damai aja, karena pasti kalau ada demo ataupun sampai ricu gitu ya, pasti kan itu berefek sama semuanya, kan anak-anak juga ibu sekolah ini gitu, karena hal-hal itu gitu kan. Jadi harapannya kita sih ya sebagai masyarakat, sebagai warga negara ya berdoa aja sih, berdoa terus. Mungkin setiap hari kita seringnya doain diri sendiri kan, doain keluarga gitu, doain orang yang dekat sama kita gitu. Kita lupa doain negara, doain bangsa kita. Nah, jadi ini justru juga buat kita ya jadinya harus punya hati, harus punya waktu untuk juga berdoa buat bangsa.